Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Strukturalisme Genetik dalam novel Anak Gembala yang Tertidur Panjang di Akhir Zaman karya A. Mustafa. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Saila Ayu, NIM 1802 1040 2094. Kemudian Dian Ayu Permatasari, NIM 1802 1040 2102. Kemudian Agustin Madianingrati, NIM 1802 1040 2105. Kemudian Mita Agustina, NIM 1802 1040 2126. Kemudian ada Novita Rismawati, NIM 1802 1040 2127. Kemudian saya sendiri, Yuyun Novitasari, NIM 1802 1040 2129. Berikut analisis jurnal yang berjudul Strukturalisme Genetik dalam sebuah novel karya A. Mustafa yang berjudul Anak Gembala yang Tertidur Panjang di Akhir Zaman. Saya Selai Dwi Darani Muhtar, NIM 1802 1040 2094, akan menyampaikan mengenai fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan dalam konteks strukturalisme genetik merupakan seluruh aktivitas manusia, baik itu perilaku ataupun ucapan yang dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan. Begitu banyak wujud dari fakta kemanusiaan, akan tetapi pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni fakta individual dan fakta sosial. Berikut data yang ditemukan dalam novel Anak Gembala yang tertidur panjang di akhir zaman. Yang pertama, fakta individual. Ditemukan fakta individual sebagai berikut. Ia merasa sudah sewajarnya berpenampilan pantas di hadapan orang suci, berdandan, memakai wangi-wangian, berpakaian rapi, dan mengenakan sepatu terbaiknya. Sepatu itu bagus sekali, berwarna merah dan tinggi haknya 10 cm. Sepatu itu yang bisa bikin kaki gemuk berjemari bantat Mbak Wilis terlihat lebih ramping dan feminin. Satu dari sedikit harta berharganya yang masih disimpan dan dijaga sebab ia sangat menyayangi sepatu tersebut. Data pada kutipan halaman 1 tersebut menjelaskan tentang perilaku Mbak Wilis yang seperti orang tidak punya akal dan pikiran, sebab ia sangat sadar dengan kodratnya sebagai laki-laki yang seharusnya tidak berpenampilan seperti yang diceritakan. Sudah selayaknya ia berpenampilan layaknya takdir yang diamanatkan terhadapnya. Selain itu, dia merasa dirinya akan bertemu seorang nabi. Hal tersebut merupakan hal yang sangat mustahil, sebab zaman sekarang tidak mungkin ada nabi. Sehingga Mbak Wilis hanyalah berimajinasi semata untuk dapat bertemu dengan orang yang suci, yakni nabi. Data tersebut dapat dikategorikan sebagai fakta individual sebab hal tersebut merupakan hasil aktivitas maupun perilaku seseorang sebatas perilaku mimpi atau hanyalah halusinasi saja. Yang kedua, yakni ada fakta sosial. Fakta sosial memiliki peranan dalam sejarah yang mempunyai dampak dalam relasi atau hubungan ekonomi, sosial, maupun politik antar anggota masyarakat. Berikut data yang telah ditemukan dalam kutipan halaman 47. Mbak Wilis muak dengan keadaan demikian, sehingga ia mengumpulkan rekan-rekannya untuk mendirikan Pawatri, organisasi waria dan LGBT, pertama di kota Semarang. Setelahnya mereka sambangi para pemimpin preman untuk bernegosiasi. Mereka sepakat memberikan uang keamanan tiap bulannya, asalkan para preman mau menjaga keamanan para waria dan tidak mengganggu mereka lagi. Para anggota Pawatri membayar iuran untuk setoran keamanan juga untuk keperluan lainnya. Semisal mengadakan kegiatan sosial, lomba, menjenguk rekan yang sakit, dan masih banyak lagi. Dalam kutipan tersebut menguraikan bahwa para waria, terutama Mbak Wilis, sudah bosan dan muak dengan apa yang sering diterimanya. Hingga pada suatu saat Mbak Wilis mengumpulkan
rekan waria untuk mendirikan sebuah organisasi waria dan LGBT, dan organisasi tersebut merupakan organisasi pertama di Kota Semarang. Tujuannya ialah untuk melakukan negosiasi kepada para preman-preman supaya tidak mengganggu waria saat bekerja, dan juga untuk menjaga keamanan waria dari segala hal yang menyebabkan keberadaan mereka terancam. Tidak hanya melakukan negosiasi semata, mereka juga bersepakat untuk membayar iuran keamanan dan untuk hal lainnya. Hal itulah yang membuat kutipan tersebut termasuk dalam fakta kolektif. Sebab dalam kutipan menunjukkan aktivitas sosial yang juga berpengaruh terhadap bidang sosial dan bidang ekonomi. Saya Dian Ayu Permatasari, NIM 1802 1040 2102 akan menjelaskan materi mengenai strukturasi karya sastra. Karya sastra memiliki struktur yang kohoren serta padu. Struktur karya sastra berbeda dengan struktur yang ada di dunia nyata. Struktur karya sastra bersifat realistik, sedangkan struktur dalam karya sastra bersifat imajinatif dan fantastik. Dalam hal ini, yang menjadi pusat perhatian dalam strukturasi karya sastra ada dua. Yang pertama, hubungan antara tokoh dengan tokoh, dan yang kedua, hubungan antara tokoh dengan objek yang ada di sekitarnya yang terdapat dalam karya sastra. Berdasarkan data yang ditemukan dalam novel Anak Gembala yang Tertidur Panjang di Akhir Zaman, karya A. Mustafa, strukturasi karya sastra tersebut berkaitan dengan hubungan antara tokoh dengan tokoh. Pada data pertama, menceritakan nasib buruk Yuli yang terkena cipratan genangan air dari mobil jeep. Dalam hal ini, Yuli sebagai tokoh merasa terasingkan oleh objek yang ada di lingkungannya. Objek yang dimaksud ialah mobil jeep. Dalam objek tersebut tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan tokoh Yuli, karena terdapat di luar diri tokoh. Meskipun begitu, selalu melekat bahkan tidak dapat ditolaknya. Ia hanya dapat memaki di dalam hati. Kemudian data yang kedua ini menceritakan tentang Mbok Wilis dan rekan warianya yang sedang bekerja namun tertangkap oleh polisi Pamung Praja. Dalam hal ini, Mbok Wilis sebagai tokoh novel merasa terasingkan oleh objek yang ada di lingkungannya. Objek yang dimaksud ialah polisi Pamung Praja. Objek tersebut tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan Mbok Wilis karena terdapat di luar diri tokoh. Meskipun begitu, selalu melekat bahkan tidak dapat ditolaknya. Ia hanya bisa memakinya di dalam hati saja. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Agustin. Saya Agustin Madianing Ratri, NIM 1802104021005. Saya akan menyampaikan hasil review mengenai subjek kolektif. Adanya fakta kemanusiaan tidaklah sesuatu yang tiba-tiba muncul, karena fakta kemanusiaan merupakan hasil aktivitas-aktivitas manusia sebagai subjeknya. Subjek individual dan subjek kolektif memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi fakta kemanusiaan, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai fakta kemanusiaan. Untuk subjek individual yakni libidinal, sedangkan subjek kolektif yakni fakta sosial. Subjek kolektif atau subjek transindividu bukanlah sebuah individu-individu yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan sebuah satu kesatuan atau satu kolektivitas, dapat dikatakan sebagai anggota kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Dalam jurnal Devi Kurotu Aini yang berjudul Strukturalisme Genetik dalam novel Anak Gembala yang Tertidur Panjang di Akhir Zaman karya A. Mustafa, ditemukan data yang termasuk ke dalam subjek kolektif. Dalam jurnal Devi Kurotu Aini tersebut terdapat kutipan pada halaman 43. Mereka datang dengan pakaian meriah berwarna-warni.
crop top kuning dengan overall mini jeans, blus berbantalan bahu dipadu legging hijau, tank top merah jambon serasi bersama rok mini. Pakaian-pakaian ketat juga pendek memang merupakan favorit para bidadari karena mampu menampilkan kesensualan lekuk tubuh mereka. Lekuk-lekuk yang sekilas enak dipandang mata, walau tidak selalu nyata adanya. Bisa saja buah dada mereka merupakan hasil sumpalan busa belaka, atau malah ada lekuk-lekuk tambahan yang tidak semestinya ada di sana, pada pangkal tungkai kaki yang tercetak di rok misalnya. Data tersebut menjelaskan penampilan Mbok Wilis sebagai salah satu waria di kalangannya berpenampilan, mulai dari mengubah fisik mereka, memperbaiki cara berpakaian, bahkan gerak-gerik asli mereka. Bahkan seringkali melebih-lebihkan gaya berpakaian serta penampilan mereka agar lebih menarik pelanggan. Kemudian dapat dikatakan sebagai subjek kolektif karena sebuah aktivitas individu muncul dikarenakan adanya aktivitas tertentu dari suatu masyarakat tertentu pula. Subjek kolektivitas tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan suatu kolektivitas atau gabungan. Dihubungkan dengan kutipan, maka Mbok Wilis sebagai salah satu waria dan juga tokoh dalam novel merupakan sampel dari suatu kesatuan tersebut. Mbok Wilis juga sudah tergabung menjadi waria-waria yang bekerja menjual diri di jalanan, sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan anggota dari kelas sosial tertentu yang juga dapat dibedakan dengan anggota kelas sosial yang lain. Kemudian pandangan dunia akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Mita Agustina, NIM 180210402-126, akan menjelaskan mengenai metode dialektika. Konsep-konsep yang berhubungan dengan karya sastra ialah konsep struktur yang memiliki arti, karena karya sastra juga berkaitan dengan individu-individu untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata. Prinsip dasar dari metode dialektik yang mengakibatkan berhubungan dengan koherensi sebelumnya ialah pengetahuan mengenai fakta-fakta kemanusiaan yang tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan menginterpretasikannya ke dalam keseluruhan. Berdasarkan data yang ditemukan pada novel Anak Gembala yang Tertidur Panjang di Akhir Zaman, karya A. Mustafa, menjelaskan alasan Rara kecil yang akhirnya menjadi waria di saat usia dewasa. Bagian tersebut merupakan bagian dari keseluruhan. Dalam artian juga karena hal itu, Mbok Wilis menjadi waria. Faruk juga menjelaskan bahwa keseluruhan tidak dapat dipahami tanpa bagian, dan bagian juga tidak dapat dipahami tanpa keseluruhan, sehingga data yang ditemukan tersebut merupakan bagian-bagian dari keseluruhan dalam konteks karya sastra. Selain itu, juga ditemukan data seperti kutipan yang menjelaskan Rara kecil atau Mbok Wilis saat kecil yang sejak sekolah dasar sudah mengagumi teman lelakinya sendiri di kelas yang bernama Danang. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa Rara kecil sudah memiliki kebiasaan yang menyimpang, di mana seharusnya Rara sebagai anak lelaki menyukai anak perempuan. Dengan begitu, peristiwa atau aktivitas dilakukan oleh Rara termasuk bagian yang sangat mendukung cerita, sebab keseluruhan tidak akan dapat dipahami tanpa adanya bagian-bagian atau sebaliknya, adanya bagian tidak akan dipahami tanpa adanya keseluruhan, sehingga kedua hal tersebut saling berkaitan dan berputar terus-menerus. Karena di dalam suatu karya sastra yang koheren atau padu ialah satuan yang dibangun dari hal atau bagian yang lebih kecil dalam sebuah cerita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dialektika pemahaman penjelasan dalam novel Anak Gembala yang Tertidur Panjang di Akhir Zaman, karya A. Mustafa, pada bagian ini, sebuah keseluruhan tidak dapat dipahami tanpa adanya bagian.
Begitu juga sebaliknya, bagian-bagian juga tidak dapat dipahami tanpa adanya keseluruhan, seperti gerakan yang melingkar secara terus-menerus. Saya Novita Rismawati, NIM 180210402127. Saya akan melanjutkan hasil review dari novel Anak Gembala yang Tertidur Panjang di Akhir Zaman karya A. Mustafa, bagian pandangan dunia. Pandangan dunia dalam konsep Goldman yakni meyakini bahwa homologi atau kesamaan antara struktur karya sastra dengan struktur yang ada di kehidupan masyarakat. Alasannya ialah antara struktur dalam karya sastra dengan struktur yang ada di dalam masyarakat sama-sama suatu produk dari aktivitas struktuasi yang sama pula. Sebagaimana sejarah sastra yang sudah ada di dunia, bahwa sebagian karya sastra yang bukan realistik akan tetapi bersifat imajinatif bahkan fantastik. Sehingga seakan-akan sesuatu yang ada di kehidupan nyata ialah berbeda, bahkan tidak ada dalam struktur kehidupan karya sastra yang terkandung. Kemudian, hal yang tidak kalah penting ialah meskipun isi sebuah karya sastra itu berbeda dengan yang ada dalam kehidupan, akan tetapi memiliki struktur yang sama. Berikut contoh data yang terdapat dalam novel Anak Gembala yang Tertidur Panjang di Akhir Zaman karya A. Mustafa halaman 47. Baik, yang saya akan bacakan. Mereka juga temui orang-orang Dinsos serta Pemkop untuk meminta perlakuan yang lebih manusiawi terhadap para PSK. Bila memang harus ada pembinaan, maka semestinya benar-benar ada pembinaan. Dinsos serta Pemkot sepakat memenuhi permintaan-permintaan Pak Watri. Namun, karena pada dasarnya mereka adalah birokrat serta politikus, omongan mereka tidak benar-benar bisa dipegang. Terkadang amanah dan sering kali hianat. Para preman di jalanan selama setoran lancar maka jauh lebih bermartabat ketimbang mereka yang duduk di kursi perkantoran-perkantoran pemerintah. Meski begitu, sedikit banyak kondisi berubah jadi lebih baik. Pak Watri menjadi rumah yang aman bagi para waria dan pekerja seks komersial lainnya. Organisasi serupa yang memayungi hak-hak kaum LGBT turut bermunculan, semisal HI-ORSIS serta Himwas, Himpunan Waria Semarang, organisasi waria Indonesia pertama yang berbadan hukum. Di kedua tempat itu, Mbok Wilis juga aktif sebagai pengurus LSM serta aktivis kemanusiaan mendadak jadi banyak bermunculan. Datang di tempat sekretaris Pak Watri sebagai cincin yang dipanggil oleh jampi-jampi ampuh, dukun andal, padahal sebelumnya entah mereka bersembunyi di mana. Data tersebut menjelaskan adanya awal mula para waria yang sering mendapatkan perlakuan semena-mena dari preman atau bahkan dari aparatur negara, yakni Satpol PP, yang sering diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian tidak tahan karena perlakuan yang didapatkan oleh mereka, para waria akhirnya mereka bersepakat untuk menempuh jalan tengah, yakni membicarakan hal tersebut kepada preman serta aparat negara. Para waria merasa bahwa ada pihak yang lebih tinggi secara tingkatan daripada mereka. Dalam arti lainnya ialah preman yang tentu memiliki tubuh kuat dan kekar yang dapat melawan siapapun yang menyalahi mereka. Kemudian juga aparat negara yang tentunya juga mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada PSK waria tersebut. Mereka merasa berada di tingkatan di bawah mereka. Akhirnya para waria pun mengajak pihak-pihak tersebut untuk bekerja sama untuk saling menguntungkan. Kerjasama yang ditawarkan yakni para waria akan membayar uang iuran yang telah disepakati agar para waria tersebut bebas untuk melacur dan bekerja di tempat yang disepakati. Tak hanya itu, para waria juga meminta untuk dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat mereka menjajakan diri. Tidak hanya preman, para waria juga mengajak aparat negara untuk tidak memperlakukan waria semena-mena, sehingga memperlakukan mereka layaknya manusia jikalau mereka ada yang bersalah.
Apabila kesepakatan tersebut tidak disetujui, maka para waria pun akan mengajukan adanya sebuah semacam pelatihan agar terhindar dari penganiayaan yang sering mereka dapatkan selama ini. Apabila dikaitkan dengan pandangan dunia dalam konsep Goldman, maka data tersebut terdapat perbedaan kelas sosial. Tingkatan tersebut terlihat bahwa Satpol PP juga merupakan aparat negara yang dimohon oleh para waria. Waria dalam konteks tersebut dapat dikatakan orang-orang yang sering membuat resah masyarakat dan tidak sama sekali bekerja untuk negara. Selain itu, aparat negara juga merupakan bagian untuk keamanan negara, sehingga adanya perbedaan tingkatan juga terlihat. Tidak hanya itu, pandangan dunia yang ditemukan dalam novel juga mempunyai struktur cerita atau karya sastra yang sama dengan struktur kehidupan di dunia nyata atau masyarakat. Kemudian ditemukan data yang lain yang akan dijelaskan oleh Saudari Yuyun. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pandangan dunia. Untuk data berikutnya dikutip dari novel tersebut pada halaman 65, dijelaskan bahwa sudah sejak bulan-bulan lalu ia merencanakan sebuah panggung malam atau pesta rakyat untuk merayakan HUT RI ke-43 bersama Pak Watri di kampung halamannya, yaitu Karangtempel. Nah, ia sangat bersikeras untuk menyukseskan acara tersebut karena hal tersebut adalah momen langka di mana komunitas homoseksual dan waria bisa berkumpul bersama dengan masyarakat umum untuk bergembira secara bersama-sama, seperti itu. Jadi data tersebut menguraikan mengenai Mbok Wilis dan rekan warianya yang sudah menyiapkan pesta raya tersebut sejak bulan-bulan lalu untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke-43. Utamanya Mbok Wilis ini sangat bersemangat dan sangat antusias terkait pesta rakyat tersebut karena mereka atau Mbok Wilis ini menganggap bahwa pesta tersebut adalah momen langka di mana semua kalangan bisa berkumpul, mulai dari waria, komunitas homoseksual, dan masyarakat umum yang bisa bergabung dalam pesta rakyat kecil namun sangat meriah. Nah, dengan adanya pesta tersebut membuat warga kampung merasa senang karena mereka menganggap bahwa pesta tersebut adalah hiburan semata. Kemudian, jika dikaitkan dengan pandangan dunia dalam novel ini, meskipun sesuatu yang terkandung di dalam sebuah karya sastra itu berbeda dengan yang ada di dalam kehidupan nyata, tetapi keduanya itu masih memiliki struktur yang sama. Kutipan yang ditemukan itu merupakan produk aktivitas struktuasi dalam kehidupan masyarakat pula. Nah, sebagian dari karya sastra itu sifatnya tidak realistis, namun bisa saja imajinatif atau bahkan fantastik, yang mana menjadikan sebuah karya sastra tersebut bukanlah sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut termasuk ke dalam imajinasi pengarang untuk meramaikan dan menyukseskan acara pentas malam yang tengah diadakan di masyarakat umum dan juga diterima oleh masyarakat umum. Padahal jika dilihat dalam kehidupan nyata, masyarakat tentu saja memandang sebelah mata dengan adanya waria tersebut. Nah, dengan adanya hal itu, kutipan yang ditemukan ini termasuk ke dalam pandangan dunia, yaitu memiliki struktur karya sastra yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam kehidupan pada umumnya. Sekian hasil review yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.